Pertama-tama saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah semua masalahnya udah selesai dan gugatan sudah ditarik. Dan Sabda sudah melunasi apa yang diinginkan oleh Wulan, tetapi itu jumlahnya nggak segitu ya. Jumlahnya 282 juta. Dan untuk klarifikasi sekali lagi sekarang, saya akan bilang bahwa itu bukan dana talangan, itu bukan pinjaman Sabda. Tapi itu adalah kesepakatan bersama untuk membuat bukan renovasi ya, tapi redecorate. Artinya mendekorasi lagi di dalam rumahnya, bukan renovasi rumah. Dan juga itu bukan Sabda meminjam uang. Itu ya. Itu yang saya mau tekanin, soalnya selama ini saya diam, Sabda diam. Di luar-luarnya Sabda meminjam uang, itu dana talangan, bukan sama sekali. Jadi itu sebenarnya kesepakatan bersama bahwa itu dana yang dikeluarkan Wulan untuk keperluannya. Memang akhirnya minta di reimburse karena hubungannya bubar gitu, tidak. Nah ini dia pertanyaannya lagi. Tidak meminjam uang kepada Wulan. Sekali lagi ya saya bilang, Sabda tidak meminjam uang kepada Wulan. Dan itu bukan dana talangan. Itu adalah, coba tolong didengerin, itu adalah kesepakatan bersama. Di mana Wulan ingin membuat wardrobe room sendiri di situ. Jadi itu akhirnya dia itu pun bulan Juli sudah dilunasi oleh Sabda ke vendor. Ya. Jadi itu adalah jumlah yang sudah dikeluarkan dan ditagih sekarang gitu. Jadi ingat ya, bukan pinjaman, bukan talangan. Ya Tante, betul. Ini kan buat wardrobe room ya tadi. Kesepakatan awalnya seperti apa sih Tante, maksudnya dalam ya. Konteks apakah dana Sabda dulu atau dana Wulan dulu atau seperti apa? Untuk yang lain-lainnya semuanya adalah dana Sabda. Hanya itu aja yang dana Wulan. Karena itu akan dipakai oleh Wulan tadinya. Tidak ada sama sekali perjanjian tertulis. Tante, tapi info yang beredar itu katanya buat bikin dana segitu cuma buat bikin lemari aja, itu benar nggak sih Tante? Sebetulnya bukan segitu, karena sudah dilunasi oleh Sabda ya yang lainnya. Untuk wardrobe room itu bukan 100% dari Wulan. Sudah dilunasi oleh Sabda ke vendor di bulan Juli. Nah itu ada fee kontraktor. Ada itu juga, apa? Ya ada fee kontraktor juga gitu. Jadi yang harusnya dibagi dua sekarang diminta di reimburse gitu aja. Itu adalah pengacaranya kan bilang kayak begitu. Makanya saya sebelumnya diem aja karena takut nanti kalau saya komentar jadi makin meruncing, perdamaian tidak terjadi gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semuanya udah selesai. Cuman yang saya mau luruskan adalah jangan sekali-sekali lagi bilang bahwa itu dana pinjaman atau itu dana talangan. Itu adalah kesepakatan bersama. Yang sekarang minta di reimburse. Ya itu adalah menjelekkan image Sabda. Jelas dong. Sekarang saya sih bukannya sama, kalau yang orang deket pasti tahu. Bukan itu yang terjadi. Tapi kan ini pemirsa yang komentarnya negatif, sampai saya sih nggak mau baca beritanya, apapun nggak mau baca. Tapi yang terbaca adalah yang di IG saya, pakai komentar gitu. Itu bikin saya sakit hati. Karena mereka nggak tahu apa-apa, tapi bilang kayak begitu gitu. Tante, itu kan kemarin nominalnya 300 sekian ya? 395, 600. Iya, tapi itu kenapa jadi 200? Itu
ada salah hitung asistennya, salah hitung dia. Enggak sebetulnya. Jadi seminggu sebelum dimasukkan ke pengadilan itu Sabda udah ketemu berdua, udah sepertinya ya, makanya saya bilang sepertinya oke. Sabda bilang minta waktu karena dia udah melunasi brand-brand yang lain kan, itu jumlahnya dibanding sama yang dikeluarkan oleh Sabda itu enggak besar, tapi kan udah ngeluarin besar gitu dia sebelumnya, jadi minta waktu. Seminggu kemudian masuk ke pengadilan, makanya itulah yang kaget. Dan saya nggak mau komentar, nggak mau apa-apa, nanti takutnya malah jadi nggak terjadi kayak sekarang udah selesai gitu masalahnya, jadi berlarut-larut. Tapi Tante mengetahui awal mulanya ini? Nggak tahu saya. Sabda tidak ada berbicara? Nggak tahu, saya justru tahu dari ini, Tante mau wawancara dong, soal apa? Saya nggak tahu. Begitu saya tahu, saya langsung telepon Sabda. Sab, ada apa gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Sabda sendiri kenapa tidak ada berani untuk apa? Semisal karena kenapa masalahnya bukan meminjamkan uang kan? Kenapa dia dari awal tidak sekitar sendiri? Karena coba aja deh, dari dulu juga nggak pernah mau diwawancara kan, gitu. Sampai sendiri udah cerita ke Tante Untuk semuanya semuanya gitu. Awalnya gimana? Akhirnya karena saya tanya ada apa sih sebetulnya gitu. Terus saya jadi emosi gara-gara Tante, tapi emosinya bukan karena di ini ya, bukan karena dituntut ya, tapi komentar netizen itu loh yang bikin saya emosi. Itu loh. Nggak ada efek. Justru dia yang menenangkan saya. Dia bilang, Bunda sabar, udah sabar gitu. Udahlah ya Bunda, diminta wawancara nih gitu. Sabar. Hebat itu Sabda. Jadi memang dia berubah sekali, udah belakangan ini dia mendapatkan ustadz yang bagus. Jadi ya udah, apa yang dialami ini dia justru menyabarkan kepada saya. Sabar gitu. Tante, awal mula hubungan Sabda dengan Wulan sendiri Tante nggak tahu? Awalnya Sabda bilang enggak gitu. Saya juga tahunya dari ini, dari media juga. Terus akhirnya ya udah, karena apa? Sabda kan udah dewasa, udah punya penghasilan sendiri, sudah mengurus rumah itu sudah bertahun-tahun sendiri. Jadi ya saya tahunya ya dari media juga. Akhirnya dia bilang, dia cerita. Sudah berapa lama menjalin hubungan yang baru Sabda bilang? Mungkin sesudah beneran ya, waktu sesudah pendekatan apa-apa gitu kayaknya. Tapi berarti cerita ke Tante, Mah jadian sama ini gitu. Enggak, pertamanya. cuma tahu dari media. Iya. Nah, tapi setelah Sama itu seperti ini tahunya dari Tapi media. setelah itu cerita Tante bahwa dia pacaran dengan Wulan gitu. Iya, sesudah saya tahunya dari media. Tapi sempat diperkenalkan. Waktu yang itu loh, yang pelukan itu yang di ulang tahun. Nah, itu saya tahunya dari Tapi media. sempat dipertemukan Tante? Atau Wulan ke rumah gitu atau Dekat kan, lumayan dekat. Iya. Tapi kaget nggak? Nah, kan Tante lumayan dekat nih sama Wulan. Gimana sih setelah kasus ini, ada nggak sih rasa kekecewaan sama Wulannya sendiri karena langsung dimasukkan ke dalam Nggak apa-apa lah, kalau menurut saya itu adalah jalannya gitu. Jalannya Sabda udah sabar, terus dapat ini gitu, dan dia udah, yang maksudnya dia udah ngomong bahwa minta waktu, tapi seminggu kemudian malah dimasukin ke pengadilan ya. Ya udah, dia lebih sabar daripada saya. Tante sendiri udah ketemu, lanjutin pertanyaan Bang Ferdi, udah Apa? ketemu sama Wulannya langsung, dikenalin sama Sabda apa? Oh, belum? waktu dulu. Iya, waktu masih pacaran. Masih pacaran. Oh, udah. Udah.
pertama kali apa ya? Kayaknya dinner deh. Oh, sempat dinner bareng tante sama Wulan. Oh iya. pertama Gimana kali. sosok Wulan gimana tante? Saat berpacaran ya? Ya baik lah makanya. Baik aja kalau saya kan sebagai ibu ya anaknya mau sama Wulan ya saya akan mendukung gitu aja waktu kalau saya nggak mendukung saya kan nggak bisa melarang karena anaknya sudah dewasa. Apa yang dia mau ya udah saya akan mendukung gitu. Tapi dengan ya maaf lah tante ya, dengan jarak usia yang jauh berbeda itu gimana tante menilainya? Itu saya udah bilang. Jadi kamu siap ya anaknya satu gitu kalau misalnya serius gitu kan. Iya siap. Gitu pokoknya. Berarti Kan sempat ada keseriusan ya? bukan saya nanya kamu serius enggak gitu kan. Kalau nanti kamu serius siap ya anaknya cuma satu. Sementara Sabda tuh seneng banget sama anak kecil. Tapi dia jawab serius dengan Wulan tempo hari. Tempo hari ya kita lihat aja gitu. Tante, Ya. tapi Tante tahu nggak sih akar permasalahan mereka putus itu penyebabnya apa sih Tante? Nggak tahu saya. Saya cuman Sabda ngasih tahu aja saya udah nggak sama Wulan gitu. Itu udah berapa lama tante sama Wulan? Sebelum adanya gugatan itu? Jauh Jauh sebelum ada gugatan. Ada sekitar 5 bulanan? mungkin Jadi 5 bulanan. lebih kayaknya 5 bulan tuh dari sekarang ya. Ya, 5 bulan dari sekarang ada ya. Nah, berarti sesudah, ya maaf tante, tadi saya melihat atau menggarisbawahi bahwa ada perubahan dalam diri Sabda. termasuk ikut pengajian segala macam. Berarti ada pengaruh burukkah tante dengan saat menjalin hubungan dengan Wulan? Enggak lah, bukan pengaruh buruk, justru ya ada gitu, ada sesuatu hal yang tahu-tahu dia dapat ustadz itu berubah aja gitu. Iya, karena dari pernyataan lalu tuh kayak gitu, jadi kayak seakan-akan sebelumnya si Sabda tuh masih agak jauh dari Agama. jadi setelah putus dia makin mendekatkan diri dengan agama. Mungkin apakah kegalauannya membuat dia mencari-cari gitu kan, bisa aja ya. Jadi kegalauannya dia setelah putus malah membuat dia makin mendekatkan diri. Saat berhubungan dengan Wulan sendiri, ya maaf tante ya, kita mengetahui bahwa Wulan itu sudah menunjukkan dia malu dan lain-lain. Apakah Sabda terbawa juga akan hal itu? Misalnya Ya misalnya Sabda ikut Jadi dugem setelah- gitu atau Klub ke klub malam gitu. iyalah Berarti ada pengaruh dari Wulan itu juga. ya enggak juga, ya memang umurnya aja kan seneng keluar malam, seneng ya dugem lah dibilangnya. Tapi sebetulnya dia kalau ini lebih banyak duduknya, lebih banyak itunya memperhatiin. Dia paling senang itu justru lihat yang ada musiknya, live musiknya. Dia paling senang itu. Selalu, terutama yang jazz gitu, dia suka banget. Berarti apa yang diinginkan tante saat ini untuk Sabda sendiri? Untuk Sabda ya pokoknya saya sih hanya mendukung, saya mengharap yang terbaik buat Sabda apapun itu. Sebagai ibu hanya bisa mendoakan aja. Pilihan apapun ya, pilihan maksudnya pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, pilihan segala macamnya itu saya serahkan sama Sabda, tapi saya cuma berdoa semoga Sabda mendapatkan yang terbaik. Tapi semisal tante, kalau misalnya kan mereka sudah berdamai kan, dan tante juga merasa bahagia atas perdamaian mereka. Iya. Semisal mereka memilih untuk kembali lagi bersama, apa yang akan tante tanggapi? Kalau memang itu pilihan Sabda, kenapa enggak? Apakah tante nggak takut akan terjadi lagi masalah-masalah seperti ini di kemudian hari? Itu adalah resiko Sabda. Itu adalah resiko Sabda dengan pilihannya. Seperti sekarang juga resiko Sabda sebetulnya kan. Cuman karena dia tidak mau bicara, ya diwakililah sama ibunya. Tante, mohon maaf, tadi kan Tante bilang dananya totalnya semuanya 282 juta Tante ya? Iya. Itu sudah dilunasi sama Sabda ya Tante? Sudah. Soalnya ada kabar kemarin sempat ada selentingan katanya dicicil, itu benar gak sih Tante? Apa Enggak. langsung dilunasi cash? Langsung dilunasi. Langsung Cash. dilunasi?
ya. Udah aku izin wawancara sendiri kan. Ya. Wawancara sendiri.